Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pagi ini, silahkan Dayat untuk menyiapkan anggotanya. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Anda kita melakukan pembacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita sudah bertemu mengenai materi yang sudah kita bahas mengenai puisi, bagaimana kita implementasinya, dan kali ini kita akan merancang strategi dan media pembelajaran agar peserta didik mampu menulis dan merancang teks puisi, cerpen, naskah drama berdasarkan fiksi yang sudah dibaca, yang berlandaskan atas nilai-nilai humanisme, di mana kita akan membuat suatu karya sastra berlandaskan atas nilai-nilai humanisme. Nah, kali ini Ibu akan ditemani oleh salah satu dosen cantik kita juga, Ibu Ulan dari Kusuma Wardani. Jadi Ibu Yuliana Alvita dan Ibu Ulan dari akan memandu mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk menggiring memahami materi kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya sudah jelas ya, di mana kita dituntut untuk mampu merancang pembelajaran kreatif atau menulis kreatif, puisi, cerpen, dan naskah drama berlandaskan atas nilai-nilai humanisme. Baik, kita mulai. Yang pertama, Ibu akan menampilkan sebuah video di mana mahasiswa sekalian dituntut untuk memahami video tersebut, dan dimohon untuk melihat videonya secara seksama dan diminta kesediaannya untuk mengungkapkan pendapat pandangan dari mahasiswa-mahasiswa sekalian video yang Ibu tampilkan. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu dalam setiap kalimat berakhiran "Duli, tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk amplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Nah, jadi secara tidak langsung dalam puisi tersebut tergambar bentuk perjuangan seorang anak-anak muda mengajak seseorang untuk ayo sama-sama kita mempertahankan negara kita ini. Mari sama-sama kita mempertahankan kerja keras dalam membela negara kita, bahwasanya kita yang punya negara ini, mari sama-sama. Apakah kita mau tetap sama dengan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa? Apakah mau negara kita akan dijajah oleh negara-negara luar? Secara tidak langsung di dalam hal tersebut ada hal-hal yang bisa kita ambil di dalam nilai-nilai humanismenya gitu.
secara nggak langsung kita akan tersentuh hati kita untuk, oh, kita harus seperti ini nih, kita harus seperti ini nih, kita harus seperti ini nih. Nah, jadi banyak sebuah karya sastra yang di dalamnya itu mengambil masalah hidup. Bisa dari segi gimana kita memperjuangkan alam, bisa dari kita memperjuangkan negara, bisa dari kita memperjuangkan apa hak-hak yang harus diperjuangkan, banyak dalam sebuah karya sastra. Nah, setelah ini Ibu Wulandari akan menjelaskan nilai-nilai humanisme itu nantinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, setelah itu akan Ibu lanjutkan. Disilahkan kepada Ibu Wulandari Kusumawardhani untuk menjelaskan materi lanjutan dari apa yang telah ditangkap oleh anak-anak tadi, mahasiswa kita tadi dalam sebuah penilaian apa itu tayangan video tadi. Barangkali bisa kita ajak, kita alurkan ke tahap selanjutnya untuk menambah wawasan. Jadi secara tidak langsung mereka sudah paham ya, dari apa yang sudah saya tampilkan tadi, tergambar tidak nilai humanisme itu. Akan dicoba sinkronkan dengan penjelasan dari Ibu Wulandari Kusumawardhani. Terima kasih kepada Ibu Yulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, materi selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai pengembangan apresiasi dengan nilai-nilai humanisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai humanisme merupakan suatu penghargaan atau sesuatu yang berharga tentang suatu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan demi kehidupan manusia yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis nilai humanisme. Jenis-jenis nilai humanisme menurut Hardiman pada bukunya tahun 2012 halaman 7 sampai halaman 36 menjelaskan bahwa nilai humanisme itu terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain atau kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara atau bagi manusia. Dengan adanya kebebasan berpendapat, berarti orang atau manusia telah mampu menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, dengan adanya kebebasan berpendapat menandakan bahwa semua orang telah diperlakukan secara sama dan secara adil dan juga dianggap mempunyai derajat yang sama. Jenis yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama adalah sebuah perbuatan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama dalam hal ini yaitu kerjasama dalam hal kebaikan. Melalui kerjasama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena dilakukan dengan secara bersama. Kemudian yang ketiga yaitu rela berkorban. Rela berkorban adalah merelakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bentuk apapun demi kebaikan. Rela berarti bersedia dengan ikhlas, tidak mengharapkan suatu imbalan atau dengan kemauan sendiri. Berkorban berarti memiliki sesuatu yang dimiliki yang menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban dalam kehidupan masyarakat berarti bersedia dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk tenaga, harta, atau pikiran untuk kepentingan orang lain atau masyarakat. Yang keempat yaitu peduli terhadap orang lain. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dalam bertindak proaktif terhadap suatu kondisi atau keadaan yang ada di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri kita dalam persoalan keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita atau di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima yaitu tolong menolong. Tolong menolong adalah membantu seseorang yang mengalami kesulitan. Tolong menolong berarti membantu untuk meringankan beban orang lain. Orang yang suka menolong biasanya memiliki banyak teman dan disukai banyak orang. Pentingnya hidup tolong menolong yaitu karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri sehingga ia tentu memerlukan bantuan dari orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu solidaritas. Solidaritas adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai solidaritas ini mengikat manusia yang sama-sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Sebagai nilai solidaritas ini dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan manusia
atau kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Tadi pemaparan nilai-nilai humanisme menurut Ibu Wulandari. Ibu memiliki rahasia penulisan kreatif ada dengan 5 huruf CINTA kalau disingkat menjadi cinta. Apa saja? C, carilah pengalaman kita, carilah jati diri kita. Dengan mencari jati diri, kita akan dapat memahami menulis karya sastra yang seperti apa yang kita ingin. Idea itu adalah berdasarkan pengalaman dari orang, pengalaman dari diri kita, maka kita tulis. N, nilailah, kita paham akan kepada karya sastra mana kita tujukan, bisa kepada khalayak anak-anak atau remaja, jadi kita paham. T, tulislah, tiada karya sastra yang paling penting selain kita mulai menulis, karena itu adalah ujung tombak dari hal-hal yang akan kita buat nantinya. Baru kita aplikasikan, itu akan sejalan. Jadi dengan cinta kita dapat menulis suatu karya sastra yang inovatif berdasarkan kemampuan diri kita, seperti itu. Selamat menulis. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai menulis karya sastra kreatif menggunakan 5 huruf, yaitu cinta. Kali ini Ibu akan men-share. Nah, ini dia adalah bentuk-bentuk inventaris nilai humanisme dalam suatu karya sastra. Ada puisi, ada cerpen, dan ada penggalan drama. Nah, yang pertama ini sudah coba Ibu contohkan. Yang pertama adalah puisi dari kita adalah pemilik Republik Indonesia tadi, tidak ada lagi pilihan lain, kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Nah, ini adalah bentuk kerjasama. Mengapa kerjasama? Karena mereka berusaha, para pemuda itu berusaha untuk mempertahankan negara itu, seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita harus mempertahankan negara ini, seperti itu. Yang kedua nih adalah masuk nih ke rela berkorban dan tolong-menolong, karena pada puisi bait itu menegaskan bahwa apakah kita akan jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga, ini merupakan bentuk dari rela berkorban dan tolong menolong. Nah, yang ke bawah ini itu adalah cerpen dan penggalan dari naskah drama. Mahasiswa lain dituntut untuk menentukan ini. Sudah saya bentuk kelompoknya, silahkan berpemahaman masing-masing. Setelah ini selesai akan dipresentasikan kenapa hal itu masuk ke rela berkorban, kenapa hal itu masuk ke solidaritas, seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung sudah dapat memahami maksud tugas yang saya berikan. Saya tunggu dengan berapa menit. Jadi pembelajaran kita sudah sampai pada di akhir. Mahasiswa-mahasiswa sekalian saya pahami bahwa telah memahami tugas yang saya kasih ini, tugas yang saya beri. Berhubung waktu sudah habis, minggu depan dipresentasikan boleh dari tujuan pembelajaran sudah tercapai, di mana masih dituntut untuk menulis sastra kreatif berdasarkan atas nilai-nilai humanisme. Jadi, mahasiswa sekalian nantinya telah memahami bentuk dari video tadi, dari contoh ini, bentuk nilai-nilai humanisme yang terdapat dalam suatu karya sastra. Baik, silahkan ditutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya dengan materi yang baru. Saya Ibu Yolanda Vita dan rekan saya Ibu Wulandari. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Dayat ditutup.